Sejumlah pegiat sosial mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan untuk mengungkap pelaku intelektual kasus pemotongan bantuan operasional dari Kementerian Agama Pusat, yang saat ini 11 terdakwa menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya. Itulah tadi sejumlah informasi pada malam ini. Saya Rifdatul Komariah, terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam redaksi. Sejumlah pegiat sosial mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan memberikan dukungan dan meminta transparansi terkait kasus korupsi BOP tahun 2020 yang ditangani Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan yang sudah menetapkan 11 tersangka. Dalam pertemuan dengan Kasipitsus Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan, Denny Saputra, para pegiat sosial mendukung kinerja kejaksaan selama ini. Namun ada kasus besar yang masih jalan dalam kasus korupsi BOP dari Kementerian Agama Pusat, di mana dari 11 tersangka yang sudah menjalani persidangan saat ini mereka merupakan petugas yang hanya melakukan pengambilan uang dan membuat SPJ. Dalam hal ini ada otak intelektual yang berperan dalam menerima uang potongan dengan total 3,1 miliar. Kasipitsus Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan Denny Saputra menjelaskan selama penyidikan mereka bungkam, dirinya hanya menunggu hasil persidangan yang nanti dikeluarkan oleh hakim untuk melanjutkan penyidikan kepada siapa. Bantuan operasional BOP ini memang belum finish ya. Dari beberapa tersangka yang sudah kita tetapkan, ini tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru sesuai dengan petunjuk nanti di persidangan bagaimana, karena pada dasarnya alat bukti yang diuji di persidangan ini apalagi sampai masuk dalam pertimbangan hakim ini dapat menjadikan petunjuk dan bahkan alat bukti baru kita untuk menetapkan status tersangka. Siang ini belum ada keterbukaan, tapi nanti pada saat itu terbuka kita tidak segan-segan untuk menindaklanjutinya. Berarti nunggu persidangan? Ya, ini sementara persidangan berjalan sehingga nanti apa yang saksi nyatakan di muka persidangan itulah yang akan menjadi petunjuk dan juga acuan alat bukti kami. Di sisi lain, pegiat sosial Lujeng Sudarto dalam hal ini sangat mendukung apa yang telah dilakukan kejaksaan. Namun harus bisa diungkap pelaku intelektual kasus pemotongan tersebut, di mana pelaku yang menikmati hasil pemotongan tersebut. Kami bersama kawan-kawan NGO lainnya itu menganggap bahwa pemeriksaan kasus BOP itu belum selesai. Satu, belum menyentuh dalang aktor intelektual atau mastermind dari kasus BOP. Kasus BOP itu kan masif, ya, yang diperiksa banyak. Itu kan tidak mungkin kalau tidak ada dalangnya. Nah, dalam konteks prinsip equality before the law, maka kejaksaan harus memeriksa, kalau perlu juga harus diseret ke pengadilan biar kapok. Terus kedua, ini biar tidak menjadi penghakiman publik, kan pihak kejaksaan kan pernah memeriksa 8 saksi dari kalangan NGO. Itu hasilnya kayak apa, terus kelanjutannya kayak apa. Jika memang tidak terlibat, maka pihak kejaksaan harus membersihkan nama mereka. Tapi jika memang cukup bukti dan pemalakan itu terkait dengan masalah dugaan penerima BOP. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Tim Liputan Gada TV melaporkan.